Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini dengan tema dan judul tentang peran kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Mari kita ucapkan sama-sama tema kita pagi ini, 1, 2, 3. Peran kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Belum semuanya. 1, 2, 3. Peran kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan itu secara universal dapat bekerja kepada siapa saja, baik kepada orang yang belum percaya, termasuk kepada kita yang percaya. Tapi kuasa Roh Kudus itu secara spesifik, secara spesifik itu diberikan kepada gerejanya, umatnya, kita semua. Karena itu kalau tema pagi ini kita renungkan baik-baik, maka ini adalah spesifik untuk kita semua sebagai orang percaya. Peran kuasa Roh Kudus dalam hidup saya, peran kuasa Roh Kudus dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Lebih dahulu kita akan membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17. Dua ayat ini akan mendasari kita sama-sama untuk memahami tema yang kita akan renungkan pada pagi ini. Dua ayat kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memahami dengan baik, karena memang dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita menjadi murid Kristus, ketika kita mau menjadi pengikut Kristus, tidak semudah yang kita bayangkan sebelumnya. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa ketika aku mengenal Tuhan, ketika aku ikut Kristus, jalan hidupku jadi mudah, pekerjaanku enak, rumah tanggaku diberkati. Belum tentu. Karena ketika kita menjalani kehidupan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sampai dengan hari ini siapa yang tidak pernah mengalami persoalan? Siapa yang tidak pernah mengalami masalah? Tentunya semua kita mengalami persoalan, mengalami masalah. Bahkan kalau kita tengok hari ini, kita telah bersama-sama hari ini, ada banyak tekanan hidup yang sebetulnya dialami oleh semua orang, termasuk kita yang percaya kepada Kristus. Tekanan hidup itu bicara tentang mungkin hidup rumah tangga, tentang ekonomi yang sulit untuk mencari uang hari ini, begitu itu bentuk tekanan, termasuk hubungan bersaudara satu dengan yang lain. Ketika ada persoalan, ada masalah, itu bagian dari tekanan yang memang diizinkan Tuhan supaya kita itu dapat memfungsikan peran kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengenal Yesus, itu Kristus atau Roh Kudus berada di dalam kehidupan kita, dan janjinya menyertai kamu, dan Dia akan diam di dalam kamu. Itu artinya apa? Di sepanjang kehidupan kita, mau susah, mau senang, mau punya uang atau tidak, mau keadaan yang baik atau tidak, Roh Kudus tetap diam dalam kehidupan kita, dalam arti menyertai kita. Karena itu pagi ini ada 3 peran dari kuasa Roh Kudus secara spesifik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama dari bacaan kita pada pagi ini, Roh Kudus itu berperan sebagai penolong atau sebagai parakletos. Para itu berada di samping, Kletos itu selalu menjadi penolong yang menguatkan, gitu ya. Ayatnya tadi kita dibaca, aku akan meminta kepada Bapa. Siapa ini? Yesus ngomong kepada murid-muridnya.
sebelum dia naik ke surga, ya. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Alkitab kita mengenal seorang yang bernama Paulus, betul ya? Paulus ini kalau kita bandingkan dengan para murid yang lain, lebih hebat mana kira-kira? Pasti Bapak Ibu akan menjawab, hebat Paulus, karena 2/3 dari kitab Perjanjian Baru semua ditulis oleh Paulus, ya kan? Kalau prestasi seperti itu, pasti kita bisa memberikan reward, kita memberikan penilaian bahwa Paulus adalah orang yang hebat. Sehebat Paulus pun, dia mengalami tekanan, beban psikologis yang berat dalam hidupnya. Mengapa? Status, identitasnya sebagai hamba Tuhan, bahkan identitasnya sebagai rasul, itu diragukan oleh orang-orang yang mencoba menyusup dalam jemaat di Korintus. Sehingga Paulus perlu menjelaskan bahwa ketika aku melayani, ketika itu aku ambil bagian dalam pelayanan, aku menderita, aku berjuang sedemikian rupa. Kalau Petrus, Kefas bisa membawa istrinya, kami ini tidak. Dengan kata lain, kalau secara keluarga, Paulus ingin mengatakan kepada mereka bahwa istri pun tidak ada, keluarga pun tidak ada, bahkan aku menghidupi pelayananku untuk supaya Injil dapat diberitakan pada semua orang, begitu. Dan keraguan itu kemudian ditunjukkan dalam kitab 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9, 8 dan 9. Dia mengatakan begini, sebab kami mau saudara-saudara, dia mengatakan kepada jemaat di Korintus pada suratnya yang kedua, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar, begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bayangkan, putus asa, padahal dia adalah seorang rasul yang hebat. Dia mengatakan dengan jujur kepada jemaat di Korintus, bahkan ayat 9 dikatakan begini, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Wow, bayangkan itu. Padahal dia masih hidup. Seakan-akan dalam proses pelayanannya itu betul-betul dia mengalami penderitaan yang tidak mudah, sepertinya dihukum mati. Tetapi hal itu terjadi, bayangkan Bapak Ibu, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, kehebatan kami, kemampuan kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi Paulus ingin berkata kepada jemaat di Korintus, sekalipun ada orang-orang yang mencoba untuk mempengaruhi kamu tentang statusku sebagai rasul, tentang statusku sebagai hamba Tuhan, it's okay, aku tidak peduli itu. Tapi lihat betapa kami menderita, dan ini kami, dia mengatakan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi para muridnya, orang-orang yang menyertai Paulus dalam pelayanannya. Dia karam kapal, dia 49 kali dicambuk, begitu ya. Begitu sangat berat yang dihadapi oleh Paulus. Dia pernah karam kapal berbulan, bahkan 40 hari sekian, begitu terkatung-katung di atas kapal oleh karena untuk satu, supaya Injil dapat diberitakan kepada banyak orang-orang di Asia Kecil pada waktu itu. Dia betul-betul mengalami tekanan psikologis, tapi dia percaya bahwa ada Roh Kudus yang menyertai. Karena itu Paulus tidak berjalan sendirian. Dia percaya bahwa Roh Kudus sebagai Parakletos akan menolong dia, menghibur dia, dan menguatkan dia. Karena itu dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, di dalam kesusahan kita, dalam penderitaan kita, dalam tekanan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh
Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Paulus yang hebat dalam sisi teologis sebagai seorang hamba Tuhan, dia mengalami tekanan beban psikologis yang hebat seperti itu. Apalagi kita sebagai orang-orang biasa yang memang hidup berjuang sedemikian rupa, pasti ada tekanan-tekanan yang tidak mudah. Tapi jangan lupa, ada penolong yang lain, ada kuasa Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Bahkan di setiap pergumulan yang kita alami, bahkan sampai mungkin ketika kita berdoa tidak bisa berkata-kata dengan bahasa yang jelas, tetapi Roh itu merekamnya dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, menyampaikannya kepada Bapa, kepada Tuhan. Bukankah itu sebuah penghiburan yang sangat besar dalam kehidupan kita? Parakletos berada di samping kita yang selalu berjalan menyertai kita dalam tekanan, dalam kondisi keadaan tidak mudah sekalipun. Karena itu sebagai bentuk aplikasi kita. Semua orang kita pernah mengalami tekanan dalam hidup ini. Keuangan, keluarga, hubungan, kesehatan, pekerjaan atau pelayanan dan sebagainya. Itu bagian-bagian yang memang Tuhan izinkan untuk dialami supaya kita itu nggak bergantung dengan kemampuan kita, supaya kita nggak bergantung dengan kehebatan kita, supaya kita nggak bergantung dengan kecakapan kita, kepandaian kita, tapi kita bergantung penuh kepada kuasa Roh Kudus. Dan belajar dari Paulus kita perlu belajar ini, Bapak Ibu, jujur mengakui dan berseru kepada Allah bahwa Roh itu sanggup menolong kita. Ini yang penting. Kadangkala kita itu tidak berani jujur dengan Tuhan karena mungkin secara pribadi kita nggak jujur dengan diri kita bahwa kita sedang under pressure, sedang ada dalam persoalan, keluarga kita tidak baik-baik saja, pelayanan pekerjaan kita juga demikian. Tapi jangan lupa, ketika dalam kondisi keadaan seperti itu kita bisa melihat contoh yang baik. Paulus dalam tekanan dia tetap mengerjakan dengan baik. Karena apa? Dia tahu bahwa ketika ada persoalan itu, ada tekanan itu, supaya dia gak bergantung kepada kemampuan diri sendiri, tapi bergantung sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus yang memimpin dia. Bukan hanya memimpin, tapi memanggil dia, memimpin dia, memperlengkapi dia, sampai sehingga seluruh Asia Kecil mendengar pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentang progres dan proses kehidupan kita yang kita alami dalam tekanan mungkin berbeda masing-masing. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa tangan Tuhan yang perkasa itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, peran yang kedua Bapak Ibu dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan hikmat dan tuntunannya dalam kehidupan kita. Kalau dia memberikan hikmat, memberikan tuntunannya dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita kerjakan supaya hikmat itu turun atas kehidupan kita, supaya tuntunan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, gitu ya. Mari kita perhatikan dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Dari ayat ini kita bisa tahu bagaimana hikmat itu diberikan, tuntunan itu diberikan kepada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ayat ini berbunyi, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan apa Bapak Ibu? Memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini menarik, memimpin dan juga memberitahu hal-hal yang akan datang. Apa
Apa yang terjadi di masa waktu yang akan datang tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita, maka hal-hal yang akan datang itu akan diberitahu. Tapi kita perlu cross check. Kalau ada orang atau ada hamba Tuhan terkenal sekalipun, kalau ada yang mengatakan terjadinya pengangkatan, terjadinya kiamat dan sebagainya, perlu dicek dulu. Tapi walaupun janji Roh Kudus memberikan sesuatu yang akan datang, menuntun kita, bukan secara doktrinal yang memang supaya orang itu dengar dan banyak. Kalau kita percaya pada hal-hal itu, justru akan tersesat. Tapi pimpinan Tuhan nggak tahu apa yang terjadi. Kita baca ayatnya dulu, atau tadi kita kasih contoh dulu ya. Kita lihat contohnya dulu. Petrus, ada dua contoh nanti yang disampaikan, Petrus dan Stefanus. Petrus ini juga mengalami pergumulan, ya, pergumulan terhadap panggilan kepada orang yang non Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 28 disampaikan yang ditulis oleh Lukas, ia berkata kepada mereka, kepada 3 orang yang disuruh oleh Kornelius untuk datang ke Yope menjemput Petrus. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu bagaimana betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah yang menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan itu sedang bekerja, tidak ada satu orang pun yang dapat menahannya. Sekalipun hukum larangan yang dibuat oleh orang Yahudi, nggak bergaul dengan orang-orang non Yahudi. Petrus taat itu, tahu itu. Karena itu ketika dia mendapatkan mimpi, tadi malam saya sharekan kepada Vira dan Iyo ya di YouTube, ada dari langit itu seperti apa? Ini ya, slide begitu ya. Jadi sebelum terjadi teknologi, Tuhan itu sudah mengerjakan pada waktu itu. Slide itu turun dari atas langit seperti slide lebar begitu, dan di situ Petrus diperlihatkan pada penglihatan binatang-binatang yang tidak pernah dia makan. Dalam arti dia orang Yahudi asli, dia pasti menjaga itu. Diperlihatkan, Tuhan ngomong begini, makanlah. Dia ngomong, Tuhan, aku gak pernah makan binatang yang haram, bahkan najis, gak pernah. Itu yang pertama. Yang kedua, datang lagi, tapi Tuhan ngomong begini, apa yang dihalalkan Allah, jangan diharamkan manusia. Sampai 3 kali baru kemudian Petrus merenungkan baik-baik apa yang menjadi maksud Tuhan untuk dia. Sebelum kejadian itu, di rumah Pak Cornelius itu pejabat, dia pemimpin pasukan Italia yang tinggal di Kaesarea. Dia dihormati, dia saleh, dia suka berdoa, bahkan seisi keluarganya baik-baik saja. Ketika dia dalam doanya itu, ada malaikat yang menemui dia. Dia bukan orang Yahudi, dia non Yahudi, dia orang Itali, karena dia pemimpin pasukan Itali yang tinggal di Kaesarea. Ditemui oleh malaikat, suruhlah orang untuk menjemput Petrus di Yope, sebab dia yang akan memimpin kamu kepada kebenaran. Kembali kepada Petrus. Setelah Kornelius itu menyuruh 3 orang, 1 orang prajurit yang takut dan 2 orang yang menjadi pembantunya begitu, datang ke menemui Petrus. Dan betul seperti yang dikatakan 3 orang ini, bahwa Petrus harus datang ke rumah Pak Cornelius. Tapi dalam hati Petrus, dalam gejolak yang dialami, dia bergumul berat, tapi dia taat, dia punya hikmat. Karena itu pergumulan dan panggilan kepada orang non Yahudi itu, coba untuk
ditanggalkan bukan untuk orang-orang non-Yahudi saja, tapi ternyata untuk mereka orang-orang non-Yahudi. Sehingga Kornelius pada waktu itu ketika Petrus datang ke rumahnya, didoakan dan berbahasa roh, padahal Kornelius dan keluarganya itu belum dibaptis. Pada umumnya kalau mengirim Tuhan, mengirim dibaptis, kemudian semangat, kemudian penuh kuasa Roh Kudus, itu begitu. Sampai terus kamu ngomong begini, apakah kita perlu membaptis dengan baptisan Yohanes, begitu ya bahasanya, bahasa selang begitu. Sementara mereka telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Petrus mengatakan begitu. Dan tapi kita lihat catatan dari kitab Kisah Para Rasul dan tulis ke Lukas bahwa mereka dibaptis, mereka diselamat seisi keluarganya. Bahkan bukan hanya seisi keluarga, tapi anak buahnya pasti juga bertobat, mengalami kuasa Tuhan. Oleh karena apa? Ada konfirmasi yang diterima, dan itu butuh kemauan. Kalau Petrus tidak mau, kira-kira Tuhan bisa pakai orang lain? Tidak bisa. Tapi Petrus mau, dia mau dituntun, dia punya hikmat, ada banyak kesempatan untuk dia menolak. Aku bukan orang sekelompok mereka. Nah, ini yang seringkali membatasi dalam kehidupan ini. Kita flashback ya Bapak Ibu, bagaimana Roh Kudus menuntun dan memberi hikmat Petrus. Roh Kudus itu memberikan penglihatan yang berulang-ulang, tadi saya sampaikan. Dan Roh Kudus mengatur pertemuan ilahi. Ya, pertemuan ilahi itu antara Kornelius juga bertemu, dikonfirmasi, dan juga Petrus mengalami itu. Roh Kudus juga turun atas Kornelius dan keluarganya. Bapak Ibu cek di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10, seluruh perikopnya itu bercerita tentang Petrus dan Kornelius. Tujuan dari cerita itu cuma satu, Tuhan ingin menyelamatkan orang yang berbeda dengan Petrus. Perbedaan itu menjadi penghalang kalau tidak ada tuntunan Tuhan. Perbedaan itu akan menjadi sebuah sekat yang kita nggak bisa bangun hubungan itu. Tapi ternyata Tuhan selamatkan, orang non-Yahudi juga diselamatkan. Bahkan kekristenan bisa meluas sampai ke Indonesia. Kalau kita belajar sejarahnya, diawali dari Petrus yang pergi ke Eropa, Paulus yang pergi ke Eropa, murid-murid yang pergi ke Eropa, dan orang-orang di Eropa yang bertobat menjadi misionaris yang mereka ada di Asia Tenggara, Asia termasuk di Indonesia. Makanya bersama-sama dengan mereka yang dari Eropa tadi itu, Kekristenan Katolik dicap sebagai agama penjajah karena membonceng, ceritanya sejarahnya begitu. Kalau Anda belajar teologi seperti itu. Nah, tapi yang jelas, yang menarik adalah Petrus tidak membuat perbedaan itu untuk tidak melayani Kornelius, karena Tuhan yang mau melayani orang yang berbeda dengan Petrus. Tuhan mau menyelamatkan yang berbeda dengan Petrus, termasuk Tuhan juga mau melayani dan menyelamatkan orang yang berbeda dengan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala perbedaan yang dialami itu memunculkan praduga, memunculkan asumsi-asumsi yang kadangkala kita perlu belajar. Ya, Petrus mengalami itu. Kita seringkali memiliki asumsi, praduga, budaya, bahkan ketakutan yang dibatasi oleh karena perbedaan-perbedaan, sehingga kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Padahal kehendak Tuhan selamatkan mereka, selamatkan orang yang berbeda dengan kamu. Bapak Ibu, Roh Kudus memberi terang, kebenaran penuh, dan akan membongkar semua praduga, prasangka, dan membuka mata kita untuk bisa melihat rencana Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Tentunya kalau bicara tentang itu, kita perlu taat, tunduk, penuh patuh kepada Tuhan, dan itu kadangkala akan mengkikis zona nyaman yang seringkali menjadi kebiasaan telah mengkristal dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita putuskan dan kita belajar dengan keputusan yang dilandasi oleh bimbingan dan penyertaan Roh Kudus, dan itu akan membawa dampak yang besar bagi banyak orang, membawa
dampak yang besar bagi banyak orang. Hikmat dan tuntunan Tuhan itu adalah peran dari kuasa Roh Kudus. Dari kita tergantung mau atau tidak. Kalau kita mau bahwa di sana ada Tuhan yang akan beritahu kita kepada waktu yang akan datang, pasti Tuhan akan pimpin kita. Hari Jumat yang lalu, saya bersama-sama dengan pemain drum Pak Bambang Nugroho untuk diminta mendoakan karena di kandang yang baru dibangun itu ada setannya, begitu ya. Ada setannya karena pemborongnya itu ketika masuk dengan mobilnya di depan pintu masuk itu ada orang berkerudung, bukan ternyata cuman tubuhnya atau nggak ada kepalanya begitu. Bahkan orang-orang yang mengerjakan itu sampai malamnya belum malam karena sampai jam 7 lemburnya begitu dilempari tanah begitu, dilempari tanah. Beberapa kali saya berdoa ya, saya pernah kita berdoa di sana bersama dengan Pastor Ricky juga gitu ya. Tapi yang kali ini nampaknya lebih berat begitu. Dari rumah saya sebetulnya ajak beberapa teman untuk ikut, tapi karena tidak bisa, saya berjalan sendiri dan dijemput oleh beliau, Pak Bambang Nugroho. Saya sudah tahu bahwa ini akan berperang dengan kuasa kegelapan. Saya menatap betul-betul hati saya, betul-betul baik. Ya, saya dijemput di Pasadena karena waktu itu juga komunikasi dengan salah satu teman kita. Dijemput di situ, kita berangkat naik Grab. Sampai di Tampingan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, kami betul-betul nggak menduga, terkejut karena di depan mata kepala saya dan sopirnya, saya dari depan soalnya, itu ada anak muda yang ngebut jatuh dan kelindes ban tangki double bermuatan milik Pertamina itu. Dari rumah kami berdoa, Tuhan pimpin, karena kami akan berperang pas ada sesuatu yang yang akan terjadi serangan balik begitu. Pimpin kami gitu ya. Baru sampai Tampingan. Karena apa? Jadi kejadiannya kalau seandainya motor tadi itu nggak menabrak dan jatuh ke mobil tertangki itu, mungkin juga akan mengenai mobil kami dan mungkin parah seperti apa nggak tahu. Jadi persis di depan kami. Kan jalan menuju Bocah Tampingan itu kecil ya Pak ya? Sudah lebar apa kecil? kecil sehingga pelan jalannya, kami beriringan. Kami di belakang mobil tangki tadi, di depan kami ada Gojek gitu ya. Saya pikir Pak sopirnya itu nabrak Gojek, ternyata enggak. Ketika dia ngerem, saya teriak Yesus tolong, tapi di depan itu sudah berbel gitu. Aduh, meninggal nih Pak, meninggal. Jadi karena sempit, di arah sana itu ada bus yang kecil begitu, berlawanan arus dengan kami, pelan juga, tapi di belakangnya itu ada motor yang ngebut, pakai helm atau tidak, tapi pas pecahannya kok udah ada helm gitu, tak bisa gitu, mungkin nggak pakai helm gitu. 2 orang, satu selamat dan satu kelindes gitu, ngebut dan nabrak bus tadi itu, kemudian terpental, jatuh ke kanan, langsung ditampani sama truk tadi itu, kelindes. Kalau enggak jatuh pasti akan menghantam mobil kami yang kami tumpangi begitu, dan mungkin urusannya jadi panjang. Sampai kemudian semua orang pada ketanggengan begitu ya, semua orang ketanggengan, termasuk yang dibonceng tadi itu, dia sampai geri-geri begitu. Motornya itu persis di sebelah kanan mobil kami. Bayangkan motornya di sebelah kanan. Jadi saya mengatakan bahwa kalau enggak nabrak pasti kena kami begitu. Tapi Tuhan pimpin luar biasa. Kami diizinkan selamat, mengalami kuasa Tuhan. Dan tempat yang kami doakan itu hanya satu yang rasanya itu gerimis-gerimis gitu. Ya. Karena luas begitu ya, mengelilingi. Ada beberapa pohon kelapa, ya. Dulu itu ada di pojokan, sudah diusir, tidak ada. Tapi ini kok pindah ke tengah begitu. Pindah ke tengah. Tapi Tuhan pimpin Bapak Ibu, Tuhan pimpin, memberi sebuah peneguhan, pernyataan yang luar biasa, karena pengalaman-pengalaman yang seperti itu sebetulnya itu pengalaman yang tidak mudah, yang secara pribadi saya alami.
Kita itu mau berangkat untuk mendoakan berperang karena beritanya itu, Pak, ini kita mendoakan ada setan di kandang loh Pak. Siap gitu ya. Nah, kami menolak, tapi betul-betul ketika kami berdoa, Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, sertai kami, baru sampai tampingan ada kelajaran seperti itu. Tapi ternyata Tuhan izinkan kami mengalami itu. Tuhan izinkan itu dan kami menolong arus lalu lintas, termasuk kaki dari korban tadi itu separuh ada di sebelah kanan jalan kami. Jadi kami sandal, kami kasih tanda kerucut itu ya, sebelah itu tanda, kemudian buka tutup. Jangan lama-lama, kita harus sebegitu karena Bambang itu pengennya mengatur tutup lalu lintas, buka tutup gitu dari asal dan sebagainya. Sampai kemudian kami juga sampaikan berita itu kepada Polsek Boja. Ternyata di desa itu cekatan ya, Pak polisinya sudah dapat berita langsung tindak lanjut. Sehingga kami 9:30 lewat situ sudah bersih, tidak ada apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk bergantung penuh kepada pimpinan Tuhan. Ingat, Dia itu akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Hikmat itu akan diberikan, tuntunan itu akan diberikan Tuhan. Tapi kalau hikmat itu akan diberikan, itu selalu akan bertabrakan dengan kemampuan kita. Kalau kita merasa pandai, merasa berhikmat, merasa mampu, Roh Kudus tidak akan pernah intervensi, memaksakan untuk tuntunan dan kehendak itu disampaikan. Ini yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, Roh Kudus berperan kepada hidup kita itu memberikan kuasa. Untuk apa Bapak Ibu? Menjadi saksi. Wah, ini menjadi saksi ini yang paling tidak mudah, paling tidak enak gitu ya. Tapi Bapak Ibu, beritanya dalam Kisah Para Rasul pasal 1, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menerima kuasa dari kata dunamos. Dunamos itu muncul kata dunamis, dinamit, yang semangat. Kalau orang dinamis itu semangat, dan itu bicara tentang kuasa, power, ledakan begitu. Dan Alkitab dalam kata bahasa Jawa itu dituliskan sebuah kuasa itu tentang kesaktian. Wow, Bapak Ibu mau sakti? Sakti Mondroguno ya, dibedil mencicil ditombak laka-laka, gendruwo takut dengan kita, setan orang doyan, demit orang dulit. Itu powerful loh Bapak Ibu, kuasa itu menyertai kita. Contoh Petrus, kembali nanti tadi saya menjanjikan tentang Stefanus, ternyata ada di poin yang ketiga ini. Petrus dan sebelum dan sesudah dipenuhi Roh Kudus. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, dia itu penakut, bahkan dia pecundang, menyangkal Yesus. Itu Petrus. Tapi setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berani bersaksi di hadapan banyak orang, bahkan orang-orang pintar, tokoh-tokoh agama. Dia berani menyampaikan itu. Dan hari itu hasilnya 3.000 orang bertobat, dibaptis. 3.000 orang bertobat. Bedanya sebelum dan sesudah. Seandainya Yudas itu bertobat, mungkin dia lebih hebat dipakai Tuhan dibandingkan Petrus. Saya berani memperkirakan begitu karena apa? Yudas itu terpelajar, tahu bagaimana accounting dalam komunitas sebagai murid, karena itu dipercaya sebagai pemegang keuangan. Dia lebih cakap, lebih pandai dibandingkan Petrus dan seorang nelayan. Seandainya dia bertobat, pasti dia juga dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ternyata Tuhan menghendaki berbeda. Yudas lebih memilih untuk jalan hidupnya, sehingga dia bunuh diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini Petrus itu manusia biasa yang sama seperti kita, bahkan latar belakangnya itu tidak berpendidikan, nelayan.
Bahkan orang-orang Galilea itu adalah orang-orang yang semua penduduknya itu nomor sekian dalam kelompok orang Yahudi. Tapi mengapa Tuhan mau pilih Petrus? Petrus. Karena Tuhan tahu hatinya. Setelah dia menyangkal Yesus 3 kali ayam berkokok, dia bertobat. Dan pertobatan itu kemudian dia sesudah Yesus mengurapi dia dengan kuasa Roh Kudus, betul-betul dia menjadi orang yang hebat karena hari itu dia membaptis 3.000 orang, bahkan mungkin lebih gitu ya. Contoh yang kedua, Stefanus, dia penuh dengan Roh Kudus. Stefanus ini adalah salah satu 7 diaken yang diangkat untuk menolong pelayan meja pada gereja mula-mula pada waktu, salah satunya bernama Stefanus. Dia itu berani memberitakan Kristus, Injil Kristus penuh dengan kuasa kepada kelompok mahkamah agama ketika dia disidang, dan dia berapologia, dia menyampaikan berita itu. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Stefanus itu ditolak oleh mahkamah agama. Dan akibatnya dia dihukum, dirajam batu. Bahkan ketika dia dirajam batu sampai mati, dia mengatakan seperti yang Tuhan katakan ketika berada di atas kayu salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah pernyataan yang luar biasa. Ini di pasal 7 kitab Kisah Para Rasul, pasal 8 sampai terakhir, ketika ada seorang martir yang bernama Stefanus. Di situ gereja bertumbuh. Ada seorang yang berani mengorbankan dirinya. Ada gereja yang bertumbuh, yang mengalami pesat jumlah bilangan jiwanya, tapi juga ada orang-orang yang punya kualitas yang baik dalam pengalaman kehidupan di kitab Kisah Para Rasul. Karena apa? Ada orang-orang yang bersedia untuk menjadi saksi. Dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 itu kan menjadi saksi di Yerusalem, itu bicara tentang keluarga. Yudea itu bicara tentang komunitas. Samaria itu melangkah ke kota, ke ujung bumi itu kepada banyak orang. Siapa kira-kira ujung bumi? Ujung bumi mungkin ada di dekat kita, karena ada orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengar Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ada hamba Tuhan yang mengatakan ujung bumi secara geografis itu adalah di Papua. Karena itu dia buat pelayanan di sana dan sekarang berkembang pesat. Ada orang hamba Tuhan yang mengatakan begitu, karena ujung bumi itu bukan hanya bicara tempat yang jauh, tapi mungkin saja orang yang terdekat dengan kita, tapi belum pernah mendengar siapa Yesus dan apa yang kita alami, yang dialami oleh setiap kita. Karena itu aplikasinya buat kehidupan kita. Mari kita belajar untuk kita menerima kuasa dan berani bersaksi, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kuasa Allah yang bekerja. Kita bisa menjadi saksi di Yerusalem, bicara tentang keluarga Yudea, komunitas Samaria adalah orang-orang berbeda dengan kita di kota, begitu ya. Bahkan sampai ke ujung bumi, bahkan di ujung bumi itu mungkin saja adalah dunia digital yang kita sedang bergerak, anak-anak muda. Jadi kalau kita memainkan HP, bukan scroll-scroll saja, tapi buatlah konten. Boleh ya buat konten begitu tentang siapa sejatinya kehidupan kita yang telah diubahkan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu pagi ini mari kita bertanya, sudahkah kuasa Roh Kudus itu sungguh-sungguh berperan dalam kehidupan kita? Kalau berperan berarti kita mengizinkan Dia bekerja dalam kehidupan kita, dan kita perlu memahami dengan baik. Dia akan menyanggupkan kita sekalipun ketika kita menghadapi situasi kehidupan yang tidak mudah. Ada tantangan, ada persoalan, tekanan. Dia penolong, dia menghibur, dia menguatkan dalam kehidupan kita. Mungkin sahabat, mungkin teman, suami, bapak, ibu, mungkin istri nggak bisa memberikan pertolongan yang spesifik seperti yang kita harapkan. Tapi di situ ada Tuhan, ada Roh Kudus. Bahkan di ucapan-ucapan doa yang tidak terucapkan sekalipun, tapi Roh Kudus menyampaikan itu kepada Bapa, dan kita akan mengalami kuasa Tuhan. Yang penting di sini adalah kita perlu buka hati kita baik-baik, supaya Dia tetap berperan, memimpin, memberi petunjuk dalam kehidupan